Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini di pertemuan 9 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman yang akan membahas yaitu mengenai array ya. Array di sini bisa kita sebut dengan larik biasa kalau misalnya dari segi pengertiannya. Jadi array merupakan koleksi data dengan setiap elemen yang menggunakan nama yang sama dari masing-masing elemen data yang bertipe datanya sama. Maka di setiap komponen dari elemen array biasanya dapat diakses dan dibedakan melalui indeks array-nya. Jadi kita ada golongan dari array. Ada 3 golongan yang bisa digolongkan di array ini. Yang pertama adalah array yang dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi banyak. Itu adalah pengertian dasarnya. Lalu yang pertama adalah array satu dimensi. Karena array satu dimensi ini yang bisa kita lihat ada deklarasi array dimensi 1. Jadi seperti inilah deklarasi array untuk yang dimensi 1 dalam bahasa C++. Yaitu yang pertama adalah tipe data dan nama, var, serta ukurannya. Di sini tipe data ini yang digunakan untuk menyatakan jenis tipe dari data elemen array-nya. Misal char, integer, long, dan sebagainya. Lalu nama var ini yang menyatakan untuk variabel array-nya. Ukuran yaitu untuk menyatakan jumlah maksimal elemen array-nya. Ukuran nilai jumlah maksimal elemen array. Lalu kita ke contoh. Ini ada contoh deklarasi array dalam bahasa C++, yaitu seperti ini. Yang ada ini adalah tipe data. Ini adalah nama variabel, nilai. Ini adalah ukuran. Setelah itu deklarasi di atas menyatakan bahwa array nilai mempunyai 5 elemen yang bertipe float. Lalu dalam bahasa C, data array biasanya disimpan dalam memori yang berlokasi pada alamat yang berurutan. Yang pertama, elemen pertama ini memiliki indeks nilai 0. Maka jika variabel array yang di atas memiliki 5 elemen, maka elemen pertama memiliki indeks 0, yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah 2, dan seterusnya sampai 5. Sampai 4. Jadi elemen terakhir dalam array nilai memiliki indeks 4 karena kita memulainya dari 0. Lalu bentuk umum untuk pengaksesan array dapat dilihat di sini dapat dilihat. Untuk array nilai buka now elemen ke-1 dari nilai array nilai. Ini adalah nilai elemen ke-1, tapi untuk nilainya adalah 0. Oke. Contoh memasukkan data ke array dalam bahasa C. Ya, kita langsung contoh, lihat di sini ada nilai. Nilai ini adalah variabel, ini adalah ukuran sama dengan 70. Lalu scan F, persen F, dan nilai 2. Di sini akan meminta masukan untuk elemen ketiga array, nilai indeks kedua. Oke, jadi ini contoh awalnya, lalu di sini ada contoh program sederhananya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan kode program ini ke dalam MinGW-nya. Bisa diketik, silakan diketik. Nanti kalau misalnya di laptop masing-masing diketik lah ya. Jadi di sini masukkan dulu include studio, include Cameo, lalu masukkan tipe data, ada variabel i, ada n, dan nilai. Ada tipe data, ada fungsi printf, yaitu masukkan banyaknya array yang akan mau dibuat. Maksudnya di sini adalah banyak, ini ada n sama dengan. Maka dia akan mencetak berdasarkan nilai inputan berapa jumlah nilai n-nya. Misalnya 7, maka otomatis yang dimasukkan adalah 7. Itu. Ini bisa dicoba. Nah, jadi seperti ini 2 ya. Masukkan banyaknya n sama dengan 2. Maka yang akan diinput nama dan nilai yaitu ada 2. Pertama adalah Haidar dengan nilai 90, yang kedua adalah Haifa dengan nilai 85. Gitu ya. Baru ini adalah hasilnya. Oke, berikut adalah contoh lagi untuk program bahasa C++ yang menggunakan array. Perhatikan perbedaan output yang terjadi ya. Perhatikan perbedaannya. Di sini mendefinisikan array nama dengan panjang maksimal 20.
char dan memiliki jumlah elemen array 20. Di sini kita akan lihat hasilnya. Ini menghapus isi buffer dan menahan tampilan layar. Fungsi gets dan flush namanya. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Lalu itu adalah untuk array dimensi 1. Selanjutnya adalah array dimensi 2. 2 dimensi ya, yang terdiri dari array yang terdiri dari M buah baris dan N buah kolom. Yaitu yang digunakan bentuknya dapat berupa matriks atau tabel biasanya. Dalam hal ini bentuk umum deklarasi array biasanya yang dimensi 2 itu seperti dapat dilihat pada tampilan layar, tipe data, array, nama array, lalu kolom. Ada baris dan kolomnya. Sini contoh integer x3 baris 3 kolom kedua. Mendefinisikan array 2 dimensi dengan 3 baris dan 2 kolom. Itu artinya integer x kurawal buka 3 dan 2 ya. Contoh mengakses array. Untuk mengakses array di sini kita dapat lihat. Misalnya kita ingin mengisi elemen array baris 1 kolom 2 contoh dengan 10. Dengan nilai 10, maka perintahnya seperti di bawah ini. X 0, 1, berarti baris 0, 1 adalah nilainya 10. Nah, itu maksudnya. Untuk mengisi dan menampilkan isi elemen array ada 2 cara, yaitu row major order dan column major order. Ini secara baris per baris, ini secara kolom per kolom. Ini untuk menampilkan isi elemen array. Lalu ini adalah contoh untuk mengisi dan menampilkan elemen array secara row major order. Sini row major order ini akan menyebutkan nilai bilangan ke dalam array dimensi dan menampilkan secara row major order. Jadi di sini adalah input elemen array-nya secara row major order dan di sini ada n loop kolom serta n loop baris. Lihat di sini lanjutannya untuk menampilkan elemen array secara row major order, di sini perintahnya. Isi array, nah di sini ada isi array. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 3 sama dengan baris tambah. Anda teruskan. Baris plus plus. Nah, di sini artinya kita akan meneruskan perulangan for ini tadi. Jika baris tidak lebih kecil dari 0, atau lebih dari 3, tidak lebih kecil dari 3, maka baris berlanjut. Selanjutnya gitu juga kolom lebih kecil dari 2. Kolomnya harus tidak lebih kecil dari 2. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Maka kita akan bisa menginputkan array matriks 1, matriks 2, 1, 2, matriks 2, 1, dan matriks 2, 2, serta matriks 3, 1, dan matriks 3, 2. Dan nilai hasilnya ada array-nya adalah seperti tampilan di bawah ini. Oke, bagaimana dengan kolom major order? Coba Anda buat program C-nya. Jadi di sini, maksudnya di sini adalah ini kalian yang mengerjakan, mahasiswa yang mengerjakan. Jadi di sini kan bedanya row major order adalah secara baris per baris. Kolom major order adalah secara kolom per kolom. Jadi di sini maksudnya baris itu tahu yang mana? Baris itu adalah ini. Yang 1, nilai 2, nilai 3. Kalau kolom hanya ada 2. Berarti di sini ada kolom 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Oke. Kita lanjut. Nanti kalian yang buat sendiri untuk kolom major ordernya. Kodenya hampir sama. Yang bedanya nanti untuk pembuatan dia hanya menggunakan kolom. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai record. Mengenai record ini merupakan kumpulan data yang tidak sejenis atau variasi.
Nah, bedanya dengan file yaitu merupakan berkas kumpulan dari beberapa record yang tersimpan dan mempunyai nama. Lalu dalam bahasa C, untuk penulisan record dikenalkan dengan nama structure. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada bentuk umumnya. Jadi kalau dalam belajar algoritma itu harus mengetahui bentuk umum. Bentuk umum dari algoritma mengenai struktur dari record and file. Seperti ini untuk penulisan record dalam bahasa C, struct, nama tipe record, tipe data, nama var, serta variable record. Contoh, struktur mahasiswa, untuk awal, char, nama, bukan ukurannya, integer nilai, nilai mahasiswa. Itu ya. Ini adalah contoh untuk program menampilkan isi elemen record-nya. Dapat dilihat, di situ kita menggunakan tipe, data, struktur, dan tadi ya. Lalu kita mau inputkan adalah nama, nilai, nah, nama dan nilai. Di sini kita menggunakan fungsi printf dan scanf untuk penginputan nilai. Lalu di sini dapat kita lihat juga bagaimana untuk menampilkan hasil berdasarkan inputan. Yaitu kita akan memasukkan data dengan nama Haikal, data nilai 100. Maka hasilnya adalah, halo Haikal, nilai Anda adalah 100. Oke. Lanjut ke dalam proses penggunaan record dalam array. Nah, di sini tadi record udah mengerti bagaimana pembuatannya. Selanjutnya adalah contoh program record sebelumnya, kita hanya dapat menyimpan satu data mahasiswa saja. Maka jika ingin menyimpan beberapa buah data mahasiswa, maka dapat menggunakan array. Contoh deklarasi penggunaan record dalam array. Seperti ini ya tampilan untuk contoh deklarasinya. Struktur mahasiswa, nah ini deklarasi awalnya seperti tadi juga, ada bedanya di sini kita masukkan elemen nilai ukuran dengan memiliki 3 elemen ya. Selanjutnya ini untuk contoh program penggunaan record dalam array. Di sini kita dapat lihat kodenya pasti berbeda dengan yang tadi. Kita dapat lihat di sini nilai mahasiswa sudah menggunakan elemen yang akan diproses. Integer i, variabel i dan variabel a sama dengan 1, maka for i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus, maka akan otomatis ada 3 yang mau diinputkan datanya. Nah, kalau kita buat 4, maka hasilnya adalah yang mau diinputkan 4. Maka dia berdasarkan, lihat di sini nilai mahasiswa, nama nilai mahasiswa i dan nilai n loop i. Jadi di sini yang akan ditampilkan adalah di sini datanya. Ini nilai mahasiswa I. Nama, nilai mahasiswa I, titik nilainya. Di sini kita lihat hasilnya apa yang kita inputkan tadi, nanti itu akan melihat hasilnya di bagian bawahnya. Seperti ini ya, ada 3. Jadi kalau misalnya mau buat 4, ya udah ini tinggal tambahin jadi 4. Gitu. Coba dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Lalu penggunaan array dalam record. Seorang mahasiswa dapat saja memiliki lebih dari satu nilai. Dalam contoh program record sebelumnya, asumsi yang digunakan adalah mahasiswa hanya memiliki sebuah nilai. Tapi apabila memang dibutuhkan untuk menyimpan beberapa nilai, bagi seorang mahasiswa kita dapat menerapkan tipe data array untuk field nilainya. Ini adalah contoh deklarasinya. Kita bisa menggunakan tipe datanya untuk deklarasi penggunaan nilainya. Jadi ini adalah contoh programnya, nanti dikerjakan langsung, dapat dilihat kita menggunakan integer nilai ukurannya 3. Dapat dilihat di sini kita mau buat float total dan rata-rata. Maka
Setelah diinputkan data mahasiswa, inputkan nama. Yang pertama adalah selanjutnya kita akan menginputkan nilai ke satu berarti ya. Lihat, dalam satu nama dia bisa menginputkan 3 nilai. Artinya kita menggunakan fungsi array tadi. Dalam satu data nama bisa menginputkan beberapa jumlah nilai yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Maka disinilah maksudnya tadi ada penggunaan array dalam record. Kita bisa menginputkan nilai lebih dari satu dan berdasarkan nama mahasiswanya. Record. Lalu di sini akan dihasilkan, halo Humaira, nilai Anda 70, 85, dan 90. Maka total nilai dari keseluruhan akan dihitung. Nilai totalnya, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Oke, selanjutnya saya rasa sudah selesai. Jadi ini dia hasil akhirnya. Ini yang kedua ya, contoh kedua ya. Nanti coba langsung dibuat. Tadi ini yang tadi saya ini. Jadi ini tugas kalian hari ini dikerjakan semua sampai di modul akhirnya. Jadi ini adalah rangkuman yang bisa kita lihat. Kalian bisa baca-baca. Saya itu saja lah ya yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk mahasiswa seluruhan. Dan saya harap tadi bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dan bisa diserap sedikit ilmunya, nanti bisa dikerjakan langsung ke bagian praktikum. Oke, baiklah, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.